Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tutorial analisis SEM menggunakan aplikasi Amos, dimana pada video tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengantar analisis SEM menggunakan aplikasi Amos. Jadi memahami jendela dan tool yang ada di Amos, memahami definisi variabel laten dan seterusnya, sampai ke tahap untuk menentukan analisis properties dan interface propertiesnya. Untuk running analisisnya pada kesempatan ini baru kita akan jelaskan. Dimana seperti kita ketahui ada analisis outer model dan inner model di dalam SEM Amos ya. Jadi langsung saja kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap analisa. Jadi kalau rekan-rekan telah membaca artikel kami atau telah menonton video tutorial sebelumnya, maka akan sampai pada tahap kita sudah berhasil membuat diagram path analysis seperti ini ya. Ini adalah model full ya, full complete, yang menjelaskan model analisis jalur ya, analisis jalur di mana ada 3 variabel eksogen yaitu X1, X2 dan X3 mempengaruhi M dan mempengaruhi Y. Jadi modelnya adalah X1, X2 dan X3 mempengaruhi Y melalui M, di mana M adalah sebagai variabel perantara. Oleh karena itu nanti akan ada beberapa hasil direct effect atau pengaruh langsung dari X1 terhadap M, X2 terhadap M, X3 terhadap Y. Maaf ya, di contoh yang kita buat ini tidak ada hasil analis pengaruh langsung dari X3 terhadap M ya. Jadi kita buatkan dulu ya, kita tambahkan dulu. Nah, seperti ini. Ini ya, jadi nah ini jadi ada pengaruh dari X1, X2 dan X3 terhadap M, kemudian X1, X2 dan X3 terhadap Y. Nah ini modelnya nanti seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai kita menggambar dan juga nanti model fit sudah apa saja yang akan ditampilkan ya di sini ya. Kemudian kita sudah membuat hubungan kovarian antara masing-masing variabel eksogen, maka seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kita akan melakukan analisis. Sebelumnya kita klik pada menu view ya, analisis properties. Nah ini kita klik dan kita tentukan. Untuk langkah pertama kita tampil centang semua ya, ini ya, pada bagian output kita centang semua. Kemudian pada bagian estimation kita menggunakan maximum likelihood. Kemudian untuk bootstrap jangan dicentang. Nah, kita tutup, kemudian kita klik analyze, kemudian calculate estimate ya. Nah, ini proses untuk running analisis SEM Amos ya, menggunakan aplikasi Amos sudah berjalan dan ditunggu sebentar, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, ini ya, kita di sini bisa memilih mana yang mau ditampilkan, yang tidak terstandarisasi atau unstandardized ya, atau standardized yang sudah terstandarisasi ya. Kita klik standardized estimate ya di sini. Kemudian kita klik ini ya, view the output path diagram yang ada tanda merah ke atas, panah merah. Ini kita klik, maka akan muncul tampilan ini, ada angkanya ya. Kemudian nilai model fitnya juga tampil di sini. Kemudian untuk nilai C-square-nya sepintas sudah bisa dilihat ya, 176,5 ini bisa dilihat di sini atau bisa dilihat di sini, 176,533 dengan p-value 0,00 dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat secara lengkap di menu view ya, di menu view ya, betul. Kemudian text output ya, atau bisa menggunakan shortcut F10.
maka tampilannya akan seperti berikut ya. Nah, ini bisa kita lihat tampilan dari hasil analisis yang baru kita lakukan menggunakan AMOS ya. Langkah pertama kita harus cek dulu normalitas dan adanya outlier ya, dengan cara di text output tadi itu kita klik bagian assessment normality. Nah, ini hasil uji normalitasnya ya. Kita lihat dulu nilai critical rasionya ya. Ini ternyata banyak yang melebihi dari batasan ini, apa namanya, kalau normalitas itu untuk AMOS ya, batasannya adalah critical ratio ini tidak boleh lebih atau kurang ya, atau plus minus ya dari 2. Jadi ini sama dengan tidak boleh kurang dari 2 ya, tidak boleh kurang dari 2, dan juga tidak boleh tidak boleh kurang dari min 2 dan tidak boleh lebih dari 2. Nah, ini baru dikatakan normal ya. Jika lebih dari 2 atau kurang dari min 2 maka tidak normal ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan output seperti ini, maka berdasarkan nilai critical ratio ya, baik skewness maupun kurtosis ini sebagian besar di luar rentang plus minus 2, sehingga secara univariat ini tidak berdistribusi normal. Kemudian kalau dilihat dari multivariatnya, ini bisa dilihat di sini nilai critical rasionya 11,778, ini juga di luar rentang dari min 2 dan sampai dengan 2, maka ini secara multivariat juga tidak normal. Kalau seumpama univariat tidak normal tetapi multivariat masih normal, itu masih bisa ditoleransi, sehingga analisisnya bisa tetap menggunakan maksimum likelihood ya. Ini di analis properties tadi kita akan menggunakan estimator maksimum likelihood. Ini syaratnya harus berdistribusi normal. Oleh karena tidak memenuhi syarat distribusi normal dengan multivariat critical ratio ini di luar rentang 2 dan min 2 ya, maka analisis yang tepat kita memilih apakah menggunakan GLS, Generalized Least Square ya, atau ULS atau SLS atau ADF. Mana yang terbaik ini tergantung jumlahnya. Jika berada di antara 200 sampai 500 sampel, maka kita bisa menggunakan GLS. Jika lebih dari 500 sampai 2000 misalkan, kita bisa menggunakan ULS ya. Jika lebih besar lagi di atas 2000, kita bisa menggunakan SLS dan seterusnya, bisa menggunakan ADF. Ini bisa dilihat ya di artikel kami batasan-batasan yang digunakannya. Oleh karena sampel yang kita gunakan ini jumlahnya adalah berada di kisaran ya, berada di kisaran di bawah 500. Nah, ini sejumlah 165 ya, 165. Maka dalam hal ini kita akan memilih analisis menggunakan GLS atau Generalized Least Square ya. Ini sudah robust atau kebal terhadap pelanggaran normalitas. Jadi seperti itu. Kemudian untuk outliernya juga ini ya, banyak yang kurang dari 0,05 ya, pre-evaluasi dari Mahalanobis di square, maka ini terdapat outlier. Jadi penting bagi kita karena ada masalah outlier dan juga masalah normalitas, kita akan menggunakan estimator yang robust, yaitu Generalized Least Square, dan juga karena sampelnya kurang dari 500. Nah, setelah kita tentukan, kita analisis ulang ya menggunakan estimator yang baru GLS. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya. Jadi ada perbedaan ya, perbedaan. Kalau tadi G-square-nya 160 sekian, ini turun ya 157 sekian ya. Nilai-nilai model fit yang lain juga berubah. Dan yang terpenting di asumsi normalitas ini sudah bisa kita abaikan ya. Jadi meskipun ini tidak normal, tidak masalah.
karena sudah menggunakan estimator yang kebal terhadap pelanggaran normalitas. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya adalah untuk mengecek ya ini validitas dan reliabilitasnya. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat bagian standardized ini ya, faktor loading ya, faktor loading itu menentukan validitas internal ya. Di output AMOS ini ditunjukkan dengan nilai ini, standardized regression weight ya. Ini nilai-nilai faktor loadingnya. Misalkan X1.3 ini faktor loading 0,648. Nah, bagaimana ini dikatakan valid atau tidak? Yaitu batasannya adalah 0,5 ya. Jadi kalau kita bicara faktor loading, batasannya adalah 0,5 ya. Jadi kalau lebih dari 0,5 berarti itu sudah valid. Nah, ternyata di sini semuanya lebih dari 0,5, maka ini sudah valid. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung validitas reliabilitas ya, reliabilitas konvergen. Reliabilitas konvergen itu bisa dilihat dari nilai reliabilitas konstruk ya, konstruk reliability ya atau CR itu berapa nilainya, dan AVE average variance extracted itu berapa. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kami sudah menyediakan template-nya ya. Menyediakan template di dalam bentuk Excel. Jadi faktor loading tinggal dimasukkan di sini. Nanti otomatis ini akan dihitung sendiri oleh template yang dibuat di Excel yang kita miliki ya. Untuk itu rekan-rekan bisa mendownload di website kami statistikian.com ya. Statistikian.com ini sudah kami beri link untuk mendownload filenya. Jadi teman-teman langsung saja bisa download di sini dan masukkan nilai faktor loading di sini, di kopas ke Excel di sini ya. Kalau nanti misalkan faktor loadingnya itu indikatornya lebih dari 3, jangan khawatir, rekan-rekan tinggal di Excel tersebut di klik insert gitu aja ya, insert. Nah, gini seperti ini caranya. Misalkan ada 5 variabel, tinggal seperti ini dan dimasukkan nilainya ya, masukkan nilainya, misalkan nilainya ini ya, dan ini tinggal ditarik saja ke bawah, maka otomatis ini nilainya sudah akan dihitung sendiri, nilai CR dan juga nilai AVE nya. Nah, berapa batasannya? Kalau CR itu batasannya adalah 0,7 ya. Jadi kalau lebih dari 0,7 maka ini dikatakan reliable. Kemudian untuk AVE batasannya adalah 0,5. Jika lebih dari 0,5 maka disebut sudah reliable. Nah, ini kita harus masukkan ya, untuk X1 ternyata reliable ya misalkan ya. Kemudian X2 juga reliable, X3, M dan Y semuanya sudah reliable karena CR lebih dari 0,7 dan AVE lebih dari 0,5. Untuk penelitian-penelitian yang sifatnya masih baru atau masih baru dikembangkan bisa menggunakan batasan 0,6 ya, atau bahkan bisa menggunakan batasan 0,5. Dan seperti itu rekan-rekan, kita sudah bisa menghitung nilai dari validitas reliabilitas konvergen ya, reliabilitas konstruk ini namanya. Kemudian untuk menentukan validitas diskriminan, kita masukkan saja di template ini sudah ada ya, yaitu menggunakan nilai Forner-Larker criterion ya. Jadi kalau kita bicara validitas diskriminan atau validitas divergen ya, ini kita bisa menggunakan metode Forner-Larker criterion. Apa itu? Yaitu akar dari AVE. Jadi makanya ini di template yang kita sediakan, nilai Forner-Larkernya ini merupakan akar dari misalkan X1, akar dari AVE dari X1. Akar dari 0,598 adalah 0,77335. Apabila ini lebih besar dari 0,05 maka itu disebut sudah sudah valid secara divergen ya. Maaf apabila lebih dari
ini apa namanya, Forner-Larkin ini lebih besar dari korelasi dengan konstruk lainnya, maka dikatakan sudah valid ya. Bagaimana untuk mengetahui korelasi dengan konstruk lainnya? Ya tinggal dilihat ya hasil korelasi dari X1 dengan X2, misalnya ini adalah 0,365 ya. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari text output di sini. Bisa dilihat di bagian implied correlation ya. Ini. Jadi bisa dilihat di sini implied for all variable correlation. Berapa korelasi antara misalkan X1 dengan X3 ya, 0,587 misalkan. Nah, dimasukkanlah X1 dengan X2 misalkan 0,365, maka dimasukkan di template ini 0,365 dan seterusnya. X1 dengan X3 berapa? 0,587 dan seterusnya. Dan ternyata hasilnya ini semua akar AVE atau Forner-Larkin ini lebih dari korelasinya dengan konstruk lainnya, maka ini sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Nah, oke, sejauh ini sudah paham tentang validitas diskriminan dan juga validitas konvergen ya. Kemudian reliabilitas konstruk juga tadi sudah dijelaskan, CR dan AVE. Kemudian kita bisa melihat nilai multikolinearitas ya, indikator dan konstruk laten. Kalau multikolinearitas dari konstruk laten juga bisa dilihat di sini ya. Nilai ini apabila ada lebih dari 0,9 atau beberapa pakar menyebut 0,8 korelasi antara konstruk itu, maka disebut ada multikoliner ya, atau ada korelasi kuat. Misalkan X1 dan X2, misalkan ini nilainya 0,92, maka ini terjadi multikoliner. Kalau di sini karena kurang dari 0,9 maka tidak terdapat multikoliner untuk masing-masing konstruk laten. Sedangkan untuk indikator bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini yang di bawah, misalkan antara Y.1 dengan Y.2 ya, itu berapa? Itu bisa dilihat di sini. Misalkan Y.1 dengan Y.2 adalah 0,742, maka ini berarti terdapat korelasi tidak kuat ya, karena kurang dari 0,9. Sehingga karena di sini semuanya tidak ada yang lebih dari 0,9 atau kurang dari min 0,9, maka dikatakan ini bebas dari masalah multikoliner baik indikator maupun konstruk laten. Maka selanjutnya kita masuk ke tahap mengenal Haywood case ya. Haywood case ini artinya adanya nilai varian yang negatif ya. Ini tidak boleh terjadi varian negatif. Ini biasanya kalau ada varian negatif itu juga bisa ditandai dengan nilai faktor loading lebih dari 1. Ternyata pada hasil yang kita analisis ya, nilai faktor loadingnya ini semuanya tidak ada yang lebih dari 1. Kemudian untuk nilai varian ini semuanya nilai varian ya, tidak ada yang nilainya negatif, maka ini bebas dari masalah Haywood case. Bagaimana seumpama ini terdapat Haywood case ya, misalkan ada error varian ini ya, misalkan ya EX1.1 ini nilainya itu negatif, maka di sini bisa ditambah nilai varian yang kecil tapi fixed ya. Jadi dengan cara klik 2 kali di sini, kemudian untuk parameternya ya, diklik di sini ya, diklik di sini. Oh sebentar, udah muncul. Sebentar, ini kok nggak muncul nih, sebentar. Oh ini ya, sebentar ya. Nah di sini dimana di tombol ini ya, di error ini ya, kita klik 2 kali, kemudian di parameternya kita beri nilai fixed ya, yang kecil yaitu 0,005. Nah ini apabila terdapat Haywood case ya. Jadi seperti itu. Kemudian
Selanjutnya adalah tahap kita untuk mengetahui modelnya fit atau tidak ya. Jadi kita bisa lihat nilai model fitnya di sini ya, di text output. Nah, kita lihat nilainya ya. Jadi secara detail teman-teman bisa menggunakan tabel bantu yang sudah kita siapkan di template ya. Nah, ini ya, ini sudah ada batasan-batasannya. Misalkan kalau RMCA itu batasannya adalah 0,08 ya, jika kurang itu berarti dia good fit. Kemudian untuk ACFI itu batasannya 0,9 dan antara 0,8 sampai 0,9 itu berarti masuk kategori pure fit ya atau marginal fit. Dan ini sudah kami siapkan, tinggal dimasukkan saja nilai yang ada di sini. BGFI misalkan 0,581 kita masukkan di sini ya. Nah, ini 0,581 BGFI. Nah, ini ternyata tidak fit. Nah, seperti itu. Apabila semakin banyak ini model yang fit, maka dikatakan model fit. Ya, jadi rekan-rekan sudah tahu sampai memahami ini apa model fit atau tidak. Nah, bagaimana apabila tidak fit atau nilai fitnya akan kita tingkatkan, kita masuk ke modification index ya. Jadi kalau enggak fit itu bisa kita naikkan fitnya menggunakan modification index dengan cara di bagian ini ya, kita lihat modification index ya. Nah, ini di outputnya di bagian covarian kita bisa lihat kita dengan menambahkan hubungan covarian antar konstruk ya atau antar indikator. Misalkan dengan cara menambahkan hubungan covarian antara misalkan ya EX1.1 dengan EX2.1. Nah, ini dengan cara di sini ya, di gambar ini kita tambahkan ini, kemudian EX2.1 dengan mana tadi? EX11 dengan EX21 misalkan ya. EX11 dengan EX21. Nah, ini di error ini kita beri panah dua arah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini semua bisa kita ikuti ya. Petunjuk-petunjuk di sini kita tambahkan error, kemudian kita bisa calculate ulang. Nah, otomatis nanti akan berubah nilai dari model fitnya ya. Ini contoh saja. Akan berubah. Nah, ini tadi kalau 157 tadi sebelum dilakukan model fit sekarang menurun menjadi 150,4 untuk G-square-nya. Nah, rekan-rekan saya kira sudah paham. Untuk mengetahui model fit selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk mengetahui nilai direct effect, indirect effect, dan total effect. Otomatis untuk mengetahui probabilitasnya harus menggunakan metode bootstrap. Karena ini kita terbatas ya waktunya, maka untuk sementara kita cukupkan di sini saja. Pada kesempatan berikutnya, pada tutorial berikutnya akan kita jelaskan untuk mengetahui nilai direct effect, indirect effect, dan total effect sampai ke probabilitasnya. Saya kira itu saja rekan-rekan, sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Terima kasih.